kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Rabu 20 Maret 2024. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Renungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita siapkan diri, membuka hati, memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang senantiasa menyapa hati kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah dan lembutkanlah hati kami untuk senantiasa seperti Engkau dalam mengasihi dan mencintai sesama di sekitar kami. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.
Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Aku mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Berbicara mengenai sebuah kebenaran, di antara kita tentunya tidak akan ada yang mau menyalahkan dirinya sendiri. Semua orang akan selalu mencari pembenaran diri, dan semua orang juga tentunya selalu menilai dirinya masing-masing yang paling benar, yang paling baik, dan tidak akan ada yang salah. Siapa di antara kita yang mau menyalahkan dirinya sendiri? Tentunya tidak ada. Kalaupun itu ada, tidak semua kita akan berjuang dan rela berkorban untuk menyalahkan diri kita sendiri dan memberikan sebuah kebenaran untuk orang lain. Semua orang selalu ingin berada di tempat yang benar. Kebenaran yang Yesus ajarkan dalam sabda Tuhan hari ini mengarahkan kita untuk membebaskan diri dari dosa, membebaskan diri kita dari perbudakan dosa yang membelenggu hidup kita, pikiran kita, tutur kata, dan perbuatan kita setiap hari. Dalam masa prapaskah ini, yang sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci, di mana kita semua sungguh-sungguh akan menemukan jati diri kita, membarui hidup kita, dan mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan, kepada sebuah kebenaran yang akan membawa kita kepada terang hidup. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita pada hari-hari ke depan ini, lebih masuk ke dalam diri, mengintrospeksi diri, membebaskan diri dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dari sikap dan tingkah laku kita yang mungkin kurang berkenan yang kita lakukan selama ini.
Waktu yang cukup panjang yang diberikan kepada kita untuk membaharui hidup dengan hal-hal yang kurang sehat yang sebelumnya tidak benar dan mengarahkan kita kepada sebuah kebenaran. Mari kita jangan merusak pikiran kita, menjelekkan nama-nama orang lain, mencari kesalahan orang lain, tetapi berubahlah untuk mengarahkan diri kepada hal-hal yang benar, kepada kehidupan yang abadi yang mengarahkan kita kepada sebuah kesucian. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran yang Yesus ajarkan bukan hanya tentang sebuah pengetahuan yang kita menjelaskan sedetail mungkin apa itu sebuah kebenaran, tetapi di sini Yesus lebih menekankan kepada kita mengenai sebuah realita hidup yang membebaskan kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Sebuah tindakan yang nyata, yang konkret, yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa yang menjerumuskan kita ke dalam perbudakan dan membuat kita terikat pada hawa nafsu dan keinginan duniawi, keinginan kita yang tidak bisa terlepas. Kebenaran yang diajarkan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari dalam waktu yang singkat ini, tepatnya kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan mencari kebenaran yang akan memerdekakan kita. Dengan tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita akan menjadi murid yang sejati dan mengalami kuasa kebenaran yang membebaskan kita dari dosa dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan membawa kita ke dalam perubahan diri. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kita. Semoga dalam menjalankan tugas dan kewajiban, mereka senantiasa memperhatikan orang-orang yang kecil yang lebih membutuhkan bantuan dan pertolongan mereka. Dan juga kiranya Engkau memberikan kepada mereka rahmat kesehatan yang baik, kejujuran dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanat yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para pemimpin agama, dari Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan, biarawati di mana saja berada. Kiranya dalam menjalani setiap tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan mereka setiap hari senantiasa Engkau anugerahi dengan berkat-berkat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan semua doa dan niat hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan hamba-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah